Suasana bulan kemerdekaan memang selalu berbeda dibanding bulan-bulan lainnya. Di mana-mana nuansa merah putih lebih dominan, sebagai ekspresi rasa bersyukur atas kemerdekaan dari kungkungan penjajah. Bukanlah masalah utama bahwa usia bangsa ini menghirup kemerdekaannya semakin bertambah, karena setiap penambahan angka itu akan selalu bermakna sama. Kita sederajat dengan bangsa-bangsa lain sebagai pemilik kedaulatan di negeri sendiri. Lebih dari sekedar bersyukur, dengan berkembangnya peradaban manusia, kemerdekaan itu juga menuntut tanggung jawab. Berangkat dari pemikiran tentang peradaban yang terus berubah, yang oleh banyak kalangan, perubahan itu diartikan sebagai perkembangan. Namun para pendiri bangsa sejak awal menanamkan amanat yang sangat jelas, bahwa akar budaya kita tidak boleh bergeser sama sekali. Kalau orang Islam, janganlah jadi orang Arab. Demikianlah amanat yang kita tangkap dari salah satu pidato Bung Karno, karena ada perbedaan mendasar antara ajaran Islam dengan budaya Arab. Hal yang sama juga diarahkan kepada pemeluk agama lain. Amanat itu semakin mudah dipahami karena seiring dengan penyebaran agama, tidak terhindarkan, terbawa juga budaya dari sang pembawa ajaran. Sementara bangsa ini sudah memiliki budaya sendiri yang sudah berakar sangat dalam, yang ketika berasimilasi dengan budaya lain, tidaklah seluruh budaya itu kompatibel dengan milik kita. Bahkan tidak sedikit di antaranya bertolak belakang sama sekali. Kita yakini bahwa maksud dari amanat para pendiri bangsa itu, salah satunya adalah untuk menjaga agar bangsa ini tidak tercerabut dari akar budayanya. Bagaimanapun, budaya merupakan salah satu identitas bangsa yang sangat mendasar. Cermati saja ketika dunia pariwisata menjadi komoditas sangat penting bagi suatu negara. Dengan keragaman budaya yang dimiliki oleh tempat tujuan wisata, para pengunjung pun antusias untuk terus datang secara berulang. Bukankah ini berarti bahwa budaya asli kita menjadi modal terbesar, selain sumber daya manusia dan sumber daya alamnya? Lebih dari kesadaran tentang identitas bangsa, infiltrasi budaya asing yang mencoba dikaburkan bersama ajaran agama, sangat mudah kita kenali. Gaya berpakaian misalnya. Kini mulai bermunculan pemahaman, terasa kurang lengkap jika kita salat atau beribadah di masjid tanpa mengenakan atribut berupa topi atau gamis panjang dipadukan dengan sirwal. Bahkan masih terasa kurang pula kalau tidak dilengkapi dengan kefiah, yakni kain khas penutup kepala bagi orang Arab. Wajar saja kalau pakaian serupa itu sangat cocok dikenakan oleh bangsa di Timur Tengah, yang rata-rata postur tubuhnya sesuai. Bahkan bukan hanya pertimbangan postur tubuh. Iklim dan kondisi alam di sana turut menjadi pertimbangan, kenapa mereka lebih suka mengenakan pakaian dengan gaya khas mereka. Dengan gaya yang sama, bangsa Arab pun berhasil menarik perhatian dunia karena ciri khasnya itu. Alangkah pandirnya jika warga Indonesia, yang barangkali berkunjung ke tanah Arab pun belum pernah. Tapi mereka sangat bernafsu ikut-ikutan bergaya seperti mereka. Sementara pakaian khas kita, batik misalnya, secara tidak sadar telah mulai diabaikan. Padahal di sanalah identitas bangsa kita tercermin. Hal yang lebih mengherankan ketika sebagian kalangan menganggap tari-tarian tradisional kita dinilai tak sesuai dengan ajaran agama. Seakan-akan di tanah asal agama Islam tidak ada tarian yang lebih tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apakah tarian serimpi atau jaipong dinilai lebih vulgar dibanding tari perut yang notabene berasal dari Arab? Tentu saja pemikiran serupa itu sangat menyesatkan. Betapa mirisnya jika kita disadarkan bahwa suatu saat nanti, pakaian tradisional Indonesia atau jenis-jenis kesenian khas negara kita, sudah tidak lagi terlacak jejaknya. Generasi penerus kita lebih suka dengan gaya asing yang menurut mereka lebih trendy.
Bukankah ini bisa diartikan bangsa ini telah menjadi objek penjajahan gaya baru? Bukan tidak mungkin. Ketika generasi yang akan datang sudah tak lagi mengenal kebudayaan leluhurnya, maka kekayaan bangsa yang sangat berharga itu akan berpindah menjadi milik bangsa lain. Bukan rahasia lagi. Kini sudah terendus gelagat bangsa asing yang tertarik mendalami jenis-jenis kesenian bangsa kita. Jika kekhawatiran itu kelak menjadi kenyataan, barangkali akan tiba saatnya pemilik asli beragam budaya itu akan merasa asing dengan warisan leluhurnya sendiri, dan hanya akan menjadi penonton bagi pemilik barunya. Siapa tahu,